ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyil mursalin wa ala kulli man Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki pengawasan kitab Ad-Difa' 'anil Watan. Cara bahasa kita wong Indonesia nggih bela negara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah. Rupane alladzi zat ja'ala kang dadekaken sapa alladzina ing kita didadekna khaira ummatin ing luwih bagus-baguse umat. Ukhrijat kang dentokaken sapa umat dintokno linnasi krana are manungsa. Oleh ditokno mau mimbaini sairil umami saking antarane sekerine pira-pira umat. Wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah utawa alladzina ing kita didadekna syu'uban ing pira-pira bangsa wa qabaila lan pira-pira qabilah. Kapan oleh ndadekna mau munzul kidami awit saking zaman kang dingin. Wa amara lan perintah sapa Allah utawa alladzina ing kita diperintahna bitta'arufi kelawan saling mengenal satu sama lain utawa kenalan. Wa adamil udwani lan perintah kelawan ora anane ngani ngoyo. Wadzulami lan pira-pira kezaliman. Wa nusalli lan donga selawat sapa ingsun wa nusallimu lan donga salam sapa ingsun. Donga selawat lan salam mau alaman ing atase wong. Sulaiman mau akhraja kang ngetokno sapa manna ing kita. Wa angqadza lan nyelametaken sapa manna ing kita ditokno diselametno minaz zalami saking pira-pira petenge kebodohan. Sinten isine man mau sayyidina rupane Gusti kita. Rupane Muhammadin Gusti Kanjeng Nabi Allah Muhammad khairil anami kang dadi luwih bagus-baguse makhluk. Wa miskil khitami lan dadi pungkasan kang bagus. Muhammad mau rupane alladzi wong. Silai alladzi arsala kang wis ngutus sapa arsala kang wis ngutus hu ing alladzi sapa Allah taala diutus rahmatan krana dadi rahmat. Menika Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dadi rahmat mauli kafatil arabi maring sekabehane wong Arab wal ajami lan wong liyane Arab. Ajam niku yang penting siwal Arab, entah wong Indonesia, wong India, wong Nigria, wong Amerika yusamma ajaman. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, sifate keluargane Kanjeng Nabi mau sing pripun al bararati pira-pira kang bagus kelakuane, al kirami pira-pira kang mulya. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, sahabat sing kados pripun ya nabi il ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah. Wattabi'ina lan pira-pira wong kang padha manut lahum maring sahabat oleh anut mau ila akhiril ayyam itu muka maring akhire pira-pira dunya. Niki secara umum dalam kitab atau sebuah karangan ulama niku mesti menyertakan yang namanya kalimat bismillahirrahmanirrahim karena bertendensi pada suatu maqalah kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Wa fi riwayatin atau wa fi nuskhatin akhar fahu aqta. Jadi segala sesuatu itu kalau bisa yang penting itu bernilai bagus, mulailah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, kemudian diteruskan dengan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian diteruskan dengan bacaan shalawat terhadap baginda Rasul. Ini baginda Rasul itu sudah pernah mengatakan bahwasannya manusia yang paling baik adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Di keterangan lain juga banyak wong sing paling apik niku napa? Man ahsanan nas, man ahsanun nasi, man ahsanan nasa. Wong sing apik niku nggih wong sing iso berbuat saya terhadap manusia lain. Mula saking niku Rasulullah niku dikatakan sebagai akramul khalqi, menungso paling apik keranten napa? Pintu tauhid utawa pintu ajaran Islam niku liwate utawa lintange niku lentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai mangsa diutusé Nabiullah Isa ngantos diangkate Nabiullah Isa teng nginggil langit. Niku kan tasih enten mangsa utawa waktu sing dinamikeun mangsa fatra. Lah kala menika menungso niku bingunge kados luar biasa sampai akhirnya mereka enten sesebutan jahiliyah. Jahiliyah niku goblok utawa bodho sing numpuk-numpuk. Bodho sing numpuk niku pripun napa? Utawa bodho sing tumpuk-tumpuk niku kados napa? Kebodohan yang tidak mau adanya sebuah kebenaran. Dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah diutus Allah Ta'ala untuk ngopeni atau membenahi apa yang terjadi di umat pada saat itu. Kalau itu bukan Rasulullah, bukan Nabiullah Muhammad Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, pasti tidak akan kuat menghadapi apa yang dilakukan oleh kaum Arab zaman dahulu. Maka dari itu Rasulullah dikenal dengan wong sing paling sabar, tiyang ingkang paling sae sak jagate dunya. Namun kebaikan Rasulullah niki alhamdulillah bisa diikuti oleh para sahabat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum ila akhirih. Masa yang terbaik adalah masa masih adanya baginda Rasulullah, kemudian masa setelah Rasulullah, setelah masa itu dan seterusnya. Kenapa kok Rasulullah mengatakan masa Rasulullah adalah paling baik? Karena pada masa itu muncullah sebuah agama yang kebenarannya sudah dipastikan, sudah tidak ada yang bisa membantah atas kebenaran ajaran agama Islam. Makanya dikatakan fattabayyana rusdu minal ghai, karena kebenaran yang mutlak tidak bisa dibantah. Itu adalah ajaran agama Islam. Lah, perjuangan Rasulullah diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tugas pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah tugas yang paling berat. Apa yaitu tugas yang paling prioritas pada saat kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah menjaga keberlangsungan atau kelangsungan iman umat pada saat itu. Karena apa? Sepeninggal baginda Rasulullah, umat manusia yang dulunya ikut Rasulullah banyak sekali yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Mungkin karena faktor kebingungan, kehilangan seorang pimpinan yang luar biasa seperti Rasulullah. Lah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq diangkat itu menghadapi tugas yang luar biasa, yaitu meminimalisir jangan sampai kemurtatan yang merajalela sepeninggal Rasulullah itu berlanjut. Itu tugas yang paling utama dan sangat berat. Makanya tugas Khulafaur Rasyidin itu berkelanjutan. Tugas Abu Bakar pada saat itu adalah yang paling penting adalah menghilangkan atau menjaga kemurtatan yang ada di masa itu. Kemudian tugas yang kedua Abu Bakar adalah perencanaan pembukuan Al-Quran, dan pada saat Abu Bakar ternyata belum terrealisasi. Tugas yang ketiga dialami Abu Bakar adalah seperti dalam Qasois adalah bagaimana cara menyebarkan ajaran Islam. Tapi tetap tugas Abu Bakar yang paling utama adalah bagaimana meminimalisir kemurtatan yang dilakukan oleh orang Arab pada saat itu sepeninggal Rasulullah. Setelah itu dilanjutkan oleh baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tugas pertama adalah melanjutkan tugas Sayyidina Abu Bakar, apa yaitu bagaimana tugas ketiga Abu Bakar, yaitu menguatkan Islam dengan cara apa? Memperluas wilayah. Wilayah diluaskan dan akhirnya
setelah Sayyidina Umar tiada, diteruskan oleh baginda Sayyidina Utsman bin Affan. Tugas beliau adalah merealisasikan bagaimana perencanaan pada saat Khalifah Abu Bakar, yaitu pembukuan Al-Quran. Karena sangat dikhawatirkan sekali ketika orang-orang yang hafal Quran sudah habis dan Quran tidak tertata rapi, khawatir Al-Quran tidak bisa sampai pada fi zamanina hadza. Dan alhamdulillah karena perencanaan pada zaman Abu Bakar dan direncanakan juga dalam zaman Umar bin Khattab, direncanakan juga dalam zaman Utsman bin Affan, akhirnya perencanaan Al-Quran pun bisa terrealisasi, namun tidak di zaman tersebut. Belum Al-Quran tapi perencanaan sudah tertata rapi. Siapa petugas-petugasnya sudah ditata rapi. Lah pada saat zaman Khulafaur Rasyidin yang terakhir, zaman Ali bin Abi Thalib, puncaknya timbulnya fitnah yang luar biasa yang dimulai sudah pada saat zaman Sayyidina Utsman sudah muncul fitnah tapi tidak terlalu besar. Zaman Sayyidina Ali fitnah sudah mulai tidak bisa terbendung luar biasa sampai terjadinya perang Jamal, terjadinya perang Siffin, terjadinya Sayyidina Ali ditikam Abdullah bin Muljam dan lain sebagainya. Itu di zaman Sayyidina Ali. Poros utama permasalahan ada karena perbedaan politik. Makanya kalau kita hanya perbedaan pendapat dengan organisasi lain atau ormas lain, mudah diselesaikan. Tapi kalau perbedaan kita sudah dalam ranah politik, apa yang terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu kehancuran pimpinan dan lain sebagainya, dan munculnya beberapa aliran-aliran ajaran Islam. Dari mereka yang tidak setuju dengan Ali mengeluarkan diri, mereka yang tidak setuju dengan orang yang tidak sepakat dengan Ali, mereka bergabung dengan Muawiyah, dan mereka yang tidak sepakat dengan Muawiyah dan Ali menamakan diri sebagai Khawarij. Itu faktor utamanya adalah perbedaan politik. Kalau kita berbeda dalam masalah, ada orang tidak suka amalia kita sholat kunut, tidak kunut, ya biarkan saja. Mereka sholat tidak kunut, itu urusan mereka. Kita sholat kunut, ya kunut. Kita terawih 20, mereka 8, biarkan saja. Itu perbedaan yang masih bisa ditoleran karena ada hujjah masing-masing. Mereka tidak mau tahlilan, kita tahlilan, itu urusan mereka. Kalau pengen mereka tahlilan, diundang, insya Allah teko diberkati yang gede teko. Itu perbedaan-perbedaan yang bisa kita atasi. Tapi kalau sudah perbedaan dalam politik, kita lihat sejarah Islam di Indonesia. Dari mulai zaman Wali Songo, tugas utama zaman Wali Songo apa? Yaitu bertugas untuk mengislamkan atau memasukkan Islam ke tanah Indonesia. Itu tugas utama. Namun wadah belum ada. Yang penting Indonesia kenal dulu dengan mahwal Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dipelopori oleh para wali songo penyebaran Islam nang kerajaan-kerajaan. Dan setelah Islam sudah menyebar atas perjuangan Wali Songo, diteruskan oleh Syekhina Basim Asy'ari karena tahu Islam semakin banyak, agar Islam tidak terpecah-pecah kemana-mana, Islam tidak kalang kabut, tidak terpencar kemana-mana, dibikinkan wadah yang bernama Nahdlatul Ulama. Tujuan wadah tersebut dibentuk adalah agar Islam itu masuk dalam wadah tersebut dan bisa mengukuhkan apa ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasul, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul. Itu tujuan utama Nahdlatul Ulama dibentuk adalah wadah agar kita sebagai seorang muslim tidak terpecah belah dimanapun tempatnya. Nah, kalau kita telisik dari perjuangan tersebut, berarti tugas kita sebagai seorang muslim jangan sampai merusak apa yang sudah dibawakan oleh Wali Songo. Gambaran merusak apa? Gampang nuduh wong keluar dari Islam, nauzubillahi min dzalik. Atau jangan sampai merusak wadah yang sudah dibikin oleh para Wali Songo. Wadah yang dibikin oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena apa? Wadah dan Islam yang sudah dimasukkan dalam wadah tersebut sudah digawa oleh para auliya illahi ta'ala.
Kalau wadah ini dibolongi, kita lihat sekarang banyak orang yang pengen berusaha payah, pengen menghancurkan, bolongi sedikit demi sedikit wadah tersebut melalui hal-hal yang kita alami di zaman sekarang ini. Makanya kalau kita bersikap sebagai seorang muslim yang baik, jangan otek-otek atau jangan ganggu apa yang sudah diajarkan oleh Wali Songo dan yang dibikin oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sebagai penguat kita sebagai warga yang baik. Makanya pada saat ada munculnya NKRI Pancasila, tidak ada kaitannya NU merusak apa yang sudah dirumuskan oleh negara, karena NU sudah punya wadah yang kuat. Orang Islam wadah wis kuat, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang penting itu ajaran atau peraturan yang tidak mengganggu kelangsungan hidup berbangsa dan beragama. Pasti kita sebagai warga yang baik tidak akan menolak. Tapi kalau ada orang bertujuan pengen menghancurkan apa yang diajarkan oleh Wali Songo dan dibikin oleh para aulia illahi ta'ala, kita harus berani. Makanya kalau kita menghadapi perbedaan antara agama, perbedaan dalam satu agama, yang penting itu tidak perbedaan politik, tidak perbedaan yang mengganggu tentang harga diri, tidak masalah. Soalnya kalau masalah perbedaan itu memang sudah menjadi kodrat ciptaan manusia, itu memang ono beda nih. Kalau tidak ada beda, tidak seru kehidupan itu. Makanya dalam usul fikih dikatakan bahwasanya kalau ada perbedaan jangan langsung disalahkan. Di sana bahasanya la yungkarul mukhtalafe walakin yungkarul muttafaq alaih. Yang boleh kita ingkari adalah perkara yang disepakati ulama. Tapi yang diperkhilafkan di antara ulama biarkan saja. Itu sudah ada imamnya masing-masing. Makanya kalau kita lihat sejarah kembali bagaimana perjuangan Rasulullah, kemudian kita lihat perjuangan Wali Songo, perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, itu hampir mirip dengan perjuangan para sahabat. Yaitu yang paling penting adalah menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga beragama itu bisa berjalan dengan rapi. Nabiullah Muhammad datang ke Madinah bukan kok langsung ayyuhal ya ahlal Madinah udkhulul Islam, tidak. Yang diajarkan Rasulullah adalah menjalin ukhuwah bainan nas, menjalin ukhuwah di antara manusia. Nah, kita sebagai warga yang baik harus demikian. Kalau kita melakukan sebuah pengajaran terhadap masyarakat, jangan langsung kok dituding dengan hal-hal yang dirasa mereka berat melakukan. Cari hal-hal yang bisa mereka melakukan. Amma ba'du anapun ing dalem sause maca bismillah dan alhamdulillah dan seterusnya, faqad qala mongko teman-teman wis dawuh sapa Allahu azza wa jalla, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru budalana nyupri sapa sira kabeh. Oleh budalan mau khifafan hale enteng wa thiqalan lan hale kang abot. Wajahidulan podo jihad sapa sira kabeh, oleh jihad mau bi amwalikum kelawan pira-pira bondo sira kabeh wa anfusikum lan pira-pira awak sira kabeh. Jihad mau tujuane apa fi sabilillah krana ngluhuraken agamane Allah. Dzalikum utahe mengkono-mengkono infiru khifafan wa thiqalan iku khairun kang luwih bagus lakum kaduwene sira kabeh. Ngono mau ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Jadi kita sebagai seorang manusia itu diwajibkan untuk menjalankan yang namanya jihad. Tapi bahasa jihad itu artinya banyak. Bukan jihad kok hanya menegakkan pedang, membasmi orang yang selain Islam, bukan itu. Jihad itu artinya sangat luas sekali. Ada jihad jihad nafsu, ada jihad mencari ilmu,
ada jihad menjaga keluarga dan lain sebagainya. Makanya jihad itu jangan hanya diartikan hanya sekedar jihad ngangkat pedang merangi wong kafir, rusak. Itu bisa diterapkan di zaman dahulu karena apa? Lawannya betul-betul orang yang sudah mengangkat pedang. Lah kita sekarang kok mengatakan jihad, hijrah dan lain sebagainya. Hijrah kemana? Jihad kemana? Jihad kita adalah bagaimana menjaga diri kita sendiri agar bisa bermanfaat untuk umat berbangsa. Qu anfusakum wa ahlikum. Jangan dulu kalian kok menjaga orang lain tapi melalaikan diri kita sendiri. Itu yang harus kita perangi adalah nafsu kita. Nafsu agar kita terkenal, nafsu agar kita dipandang orang, nafsu agar kita laris oleh dagang dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perangi. Nafsu kita meninggalkan ajaran-ajaran Islam, itu yang harus kita perangi demi untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan beragama. Faya ayyuhal ikhwanu eling-eling pira-pira dulur. Ma utawi suwiji-wiji kang agung iku ahwaja gawok oleh mbutuhaken apa man. Iki namanya fi'lu ta'ajjub. Mbutono al muslimina ing pira-pira muslim al yauma ing dalem iki ladina. Butuh ilat difa'i maring belani anil watoni saking negara wa himayatihi lan ngreksa waton wa taqwiyatihi lan nguwataken waton wa amnihi lan aman sentosane waton diamanna dikuatna min kulli ma saking sekabehane perkara yumazziku kang nyuwek-nyuwek apa ma wa yufarriqu lan mecah belah apa ma asyuba ing pira-pira kumpulan wa daulata lan negara. Yang paling kita butuhkan sekarang adalah membela negara sampai titik darah penghabisan. Caranya apapun, kalau negara sudah diganggu kita wajib. Tapi dalam menjaga negara kita juga harus menjaga marwah kita sebagai penduduk negara yang baik. Jangan sampai marwah kita sebagai penduduk negara yang baik dikotori dengan umpatan-umpatan yang tidak perlu. Saling menghujat satu sama lain itu perbuatan yang tidak ada gunanya. Mungkin pada kesempatan kali ini ada yang bisa ditanyakan, atau mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan di lain waktu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.